Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Karina. Dan seperti biasa di video kali ini aku punya cerita yang menarik buat teman-teman semua. Aku pengen ngucapin dulu, walaupun ini kecepatan, aku pengen ngucapin sama kalian selamat hari lebaran. Mohon maaf lahir batin, maaf kalau misalnya aku ada salah. Dan aku pengen ngucapin sama kalian selamat berliburan, selamat makan ketupat, oke? Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang cerita yang bisa dibilang sih nggak begitu populer, nggak begitu banyak orang yang tahu. Padahal ceritanya itu sangat amat mengerikan dan menyeramkan. Ya, cerita kali ini itu adalah tentang seorang serial killer yang bisa dibilang sama kejamnya dengan serial killer yang lain. Tapi sayangnya nggak begitu terkenal ceritanya, nggak begitu se-famous Ted Bundy atau BTK gitu. Jadi ini adalah seorang serial killer internet pertama. Jadi serial killer yang pertama kali menggunakan internet untuk melakukan aksinya. Jadi serial killer kali ini bernama John Edward Robinson. Jadi aku bakalan nyebut orang ini dengan nama pertamanya itu John. Si John ini adalah kelahiran 1943, jadi dia lumayan udah tua banget lah ya, karena dikabarkan sampai sekarang dia masih hidup di penjara. Semua cerita ini berawal dari Lisa Stasi. Lisa Stasi ini adalah seorang ibu muda karena dia waktu itu berumur 19 tahun dan dia baru melahirkan bayi perempuannya yang cantik bernama Tiffany Stasi. Jadi si Lisa ini dia hamidun di luar nikah bersama dengan pacar SMA-nya karena saat itu mereka masih muda dan mereka jatuh cinta gitu, sampai akhirnya si pacarnya ini mau menikahi Lisa pada usia yang sangat muda, dimana sebenarnya menurut aku sih usia semuda itu terus menikah itu biasanya agak sulit. Dan bener aja ternyata setelah menikah Lisa kira dan si suaminya mikir kalau mungkin kalau menikah mereka bisa lebih harmonis, mereka bisa membangun keluarga yang baik-baik aja gitu, apalagi ada kehadiran baby Tiffany gitu kan. Tapi ternyata mereka menemukan banyak sekali ketidakcocokan. Jadi kayak setelah menikah tuh mereka ngerasa nggak cocok, ngerasa sering berantem, sampai akhirnya Lisa memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya, dan akhirnya Lisa berakhir di penampungan untuk perempuan, yang dimana sebenarnya aku nggak tahu kalau ternyata di barat tuh ada semacam woman shelter gitu, kayak penampungan khusus untuk perempuan, terutama yang pada punya bayi, perempuan-perempuan yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan gitu. Jadi di sana ada semacam penampungan. Dan akhirnya Lisa dan bayinya tuh berakhir di penampungan perempuan itu. Dan penampungan ini tuh kayak, ya namanya penampungan ya nggak sih, jadi kan kayak tempatnya agak kurang keurus, terus kadang-kadang airnya kotor, kadang-kadang makanannya nggak enak, kadang-kadang tempat tidurnya nggak layak gitu. Sampai akhirnya suatu hari ada pria yang mendatangi woman shelter ini alias penampungan perempuan ini, dan orang itu nggak lain dan nggak bukan adalah John. Dia nggak banyak orang tahu gitu apa yang sebenarnya dia lakuin. Dan pada saat itu si John ini kayak main-main ke woman shelter, lihat-lihat, dan pada akhirnya si John ini kenalan lah sama Lisa Stasi. Si John merasa kalau Lisa ini adalah perempuan yang menarik buat dia. John ini kayak membangun image seolah-olah dia adalah seorang bapak-bapak yang tajir, bapak-bapak yang businessman, yang lagi nyari, yang lagi pengen membuat program membantu para wanita yang ada di woman shelter. Terus akhirnya John menawarkan Lisa untuk mau nggak kamu tinggal di tempat aku, nanti aku kasihin tempat tinggal, aku kasihin pekerjaan gitu. Karena aku memang mau membantu pada para wanita lah. Nah sementara itu Lisa Stasi mikir kayak, you know what, tempat ini nggak layak, tempat ini kotor, terus airnya nggak bersih, makanannya nggak enak, terutama aku punya bayi gitu. Terus sekarang ada cowok, ada bapak-bapak namanya John nawarin aku kerjaan, kenapa enggak ya nggak sih? Karena John ini kalau misalkan kalian lihat dari fotonya, John ini terlihat seperti bapak-bapak yang baik sih sebenarnya, ya nggak sih, kayak kelihatan friendly, ramah gitu, bukan tipe orang yang kayak kelihatan menyeramkan gitu. Dan by the way, semuanya terjadi di Kansas City. Jadi akhirnya pada saat itu Lisa naiklah ke mobilnya John, dan dari sana karena John tinggalnya lumayan agak jauh, jadi kayak mereka tuh tinggal dulu di motel. Dan dari motel itu Lisa menelpon ibunya, karena kan memang Lisa dan ibunya tuh kayak
punya hubungan yang baik ya. Jadi Lisa tuh kayak ngabarin ibunya. Nah, di telepon ini Lisa terdengar sangat amat khawatir. Namanya feeling seorang ibu yang nggak sih, jadi ibunya tuh merasakan kalau suara Lisa ini kayak ada yang nggak beres gitu. Dan Lisa bilang di telepon, "Bu, Ma, aku kenalan nih sama bapak-bapak namanya John Edward Robinson, dan ini yang aku nggak ngerti ya kenapa John melakukan semua ini, kenapa John ini nggak pura-pura nggak ganti nama, nggak pakai nama samaran, dia pakai nama aslinya." Jadi kan ibunya Lisa kan jadi tahu kan ya. Anyway, Lisa bilang sama mamanya, "Ma, aku kenalan ini sama bapak-bapak namanya John Robinson, dia baik banget, dia mau nawarin aku kerjaan, tapi anehnya kok kayaknya bayi aku mau diambil ya, Ma. Kayaknya sih bayi aku mau diambil, soalnya aku kayak dipaksa untuk nandatanganin surat-surat yang aneh ini, Ma." Udah gitu, mamanya kan bilang, "Nah, maksudnya gimana?" gitu kan. Terus tiba-tiba Lisa ini bilang, bentar, Ma, bentar aku telepon lagi, ini udah datang nih mereka," gitu kan. Akhirnya teleponnya ditutup, dan itu adalah telepon terakhir Lisa. Jadi itu adalah suara terakhir Lisa yang didengarkan oleh ibunya. Dari sana Lisa nggak kedengaran lagi kabarnya kayak gimana. Nah, aku bakalan mengajak kalian untuk mengenali John lebih baik lagi. Jadi si John ini adalah seseorang, sebenarnya bukan orang Kansas, dia tuh lahir di Illinois. Si John ini bukan orang yang aneh-aneh gitu, dia tuh sebenarnya bisa dibilang normal-normal aja, bisa dibilang dia tuh sayang hewan. Dan dimana ini menurut aku aneh ya, biasanya serial killer itu tanda-tandanya adalah suka membunuh hewan, tapi John ini malah sayang sama hewan loh. John ini sayang sama binatang. John ini kayak baik lah sama orang. Bahkan di umur 13 tahun John sempat pergi ke UK hanya untuk ikutan acara di gereja gitu, acara dengan Queen Elizabeth. Dan ketika John ini mulai dewasa, dia menikah dengan seorang perempuan dan memiliki 4 orang anak. Dari sinilah mulai kelihatan John ini agak aneh. Dia itu mulai melakukan kesalahan-kesalahan, mulai melakukan tindakan-tindakan yang salah, seperti misalkan menipu, mencuri, dan dia juga sempat dipenjara dalam waktu yang sebenarnya singkat karena kejahatan masih kayak termasuk kejahatan yang ringan gitu. Dan karena sebenarnya John ini banyak banget kasusnya, polisi tuh sebenarnya nggak begitu curiga sama John, karena sekali lagi ya, John itu terlihat nampak seperti laki-laki yang normal gitu, friendly gitu. Tapi ada satu orang polisi yang dia tuh dari awal ngelihat John tuh punya feeling, punya firasat kalau nih orang nggak beres, nih orang pasti punya masalah, nih orang pasti. Sampai akhirnya ketika si satu polisi itu udah pensiun aja, bahkan dia tuh kayak masih menyimpan berkas-berkas kejahatannya John. Kayak si berkasnya tuh nggak disimpan di kantor, tapi dia simpan sendiri karena dia tuh kayak punya kecurigaan tersendiri gitu sama si John gitu. Dia kayak punya feeling, mungkin feeling seorang polisi kali ya. Setelah tinggal di Illinois ini, John pindah ke Kansas City bersama dengan keluarganya, dimana dia tuh masih aja melakukan kejahatan-kejahatan ringan, kayak misalkan mencuri, menipu bos-bosnya gitu. Dan dia juga memang kayak nggak bisa, apa ya istilahnya, nggak bisa konsisten kerja gitu. Kadang-kadang kayak pindah-pindah mulu kerjaannya. Katanya sih dia sudah mulai melakukan serial killing di Kansas City ini, dan dia melakukan itu di jam-jam kerja gitu, dari jam 9 to 5. Perlu diingat ya, si John ini punya semacam ladang, kayak pertanian ladang gitu, dan di sana ada semacam rumah. Terus di sana juga ada gudang yang besar. Dan setelah dia melakukan kejahatannya, dia bakalan pulang ke rumahnya, dimana istri dan anak-anaknya itu sama sekali nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh John. Jadi korban pertamanya John ini adalah pada tahun 1984. Korban pertamanya ini namanya adalah Paula. Dia adalah seorang perempuan yang baru lulus SMA, kebayangkan. Dan karena dia baru lulus SMA, dia ngerasa kayak pengen eksplorasi, pengen nyobain kerja dulu. Sampai akhirnya si Paula ini ngeliat di koran ada iklan lowongan pekerjaan, dan bener aja ini adalah lowongan pekerjaan yang dibuat sama John. Terus Paula pergilah interview sama John. Seperti biasa, John tuh kayak bikin image seolah-olah dia tuh kayak orang bapak-bapak yang sangat tajir. Dia tuh mencari seseorang yang bakal dia jadiin eksekutif asisten gitu. Sementara si Paula ini, bisa bayangin gak sih, dia baru lulus SMA, dia dapet tawaran pekerjaan. Akhirnya diterimalah si Paula ini, dan Paula seneng. Terus Paula akhirnya bilang sama ayahnya, "Pak, aku dapat kerjaan nih, bagus gitu kan, aku jadi eksekutif asisten gitu dengan John Robinson." Dan ini yang anehnya lagi adalah si John masih tetap aja pakai nama aslinya. Jadi John tuh kayak nggak berusaha untuk menutupi dirinya, nggak berusaha untuk sembunyi, nggak berusaha untuk nyari ganti nama samaran gitu. Si ayah Paula ini tuh kayak tahu gitu John Robinson ini siapa. Bahkan ayahnya tuh kayak
tahu nomor telepon rumahnya, tahu alamat rumahnya John gitu. Sampai tiba-tiba suatu hari ayahnya ini menerima surat dari Paula yang bilang kalau Paula tuh nggak bisa pulang ke rumah, dan Paula bilang kalau dia mau mengeksplorasi dunia. Kalau di luar negeri biasanya usia dewasa itu memang udah pindah dari rumah, ya nggak sih? Sementara si keluarganya ini menerima suratnya, baca suratnya tuh kayak suratnya tuh diketik, dan ini aneh banget karena Paula nggak pernah mengetik surat gitu. Tapi setelah di bawah surat itu ada tanda tangannya Paula, dan memang itu tanda tangan Paula. Apa tanda tangan beneran asli gitu loh. Tapi tetap aja namanya feeling seorang orang tua kan pasti ada yang aneh. Paula memang bener aja nggak pulang berhari-hari. Orang tuanya mencoba untuk lapor ke polisi, Pak polisi tolong dong, ini kayaknya ada yang aneh nih suratnya. Namanya John Robinson, dan bahkan ayahnya juga sempat nyobain nelfon si John Robinson ini dan bilang, anak aku gimana kabarnya gitu. Dan si John ini malah bilang, aku nggak tahu, aku justru mau nanyain hal yang sama. Katanya sih si Paula ini pergi sama pacarnya gitu. Ini malah bikin ayahnya Paula semakin aneh lagi, dan akhirnya ayahnya Paula ini lapor ke polisi. Dan polisi, kalau misalkan polisi baca suratnya, terus polisi bilang gini sama orang tuanya, ini surat dari Paula kan, ada tanda tangannya Paula kan, iya gitu kan, dan Paula kan memang udah termasuk usia dewasa kan, iya, jadi mungkin aja memang benar gitu, mungkin Paula memang eksplorasi, memang pergi ingin menemukan jati diri dan sebagainya gitu kan. Jadi polisi tuh kayak tidak melakukan apapun, dan keluarganya ya udah deh mau gimana lagi gitu, karena keluarganya udah bingung nggak tahu harus kayak gimana. Ya udah, mungkin keluarganya pun percaya, oh mungkin benar Paula mau mencari jati diri, mungkin Paula memang mau bereksplorasi, mungkin mau pindah dan segala macam. Dan polisi pun kalau misalkan yang pertama ada surat tanda tangannya Paula, yang kedua Paula sudah termasuk usia dewasa, dan yang ketiga kalaupun misalkan polisi mau menindaklanjuti kasus ini, yang pasti si orangnya tuh harus yang pertama sakit, kalau nggak punya semacam penyakit mental gitu, pasti polisi juga turun tangan. Tapi masalahnya ini Paula tuh kayak perempuan yang sehat, yang udah termasuk usia dewasa gitu, jadi ya udah nggak bisa gimana-gimana. Dan korban yang kedua adalah namanya Catherine, dan ini kasusnya sama persis kayak Paula, lagi nyari kerjaan, nemu di koran, terus tiba-tiba keluarganya nerima surat itu dari Catherine yang diketik, yang bilang kalau Catherine nggak bisa pulang ke rumah. Dan dia persis banget sama si kasus Paula ini. Dan keluarganya Catherine ini juga sama-sama curiga. Polisi pun seperti biasa nggak bisa melakukan hal apapun. Apakah John masuk penjara? Ya bener banget, John masuk penjara. John masuk penjara karena ketahuan menipu dan juga mencuri, dan itu pun nggak lama di penjaranya ya kayak. Dan di penjara itu si John sempet kerja di perpus, kan biasa kalau misalkan di penjara kan suka ada gitu kan napi-napi disuruh kerja, yang masih ada napi yang bagian kerja beresin rumput, ada napi yang kerja di dapur, ada napi yang kerja di perpus. Nah, John ini kerja di perpus, dan di perpus ini John bertemu dengan seorang wanita bernama Beverly. Beverly ini adalah seorang perempuan yang memang bukan napi ya, Beverly itu memang kayak pegawai yang ada di perpus itu gitu. Dan si Beverly ini punya suami dokter, bisa dibilang Beverly ini kayak sukses banget suaminya, bisa dibilang kehidupannya harmonis. Tapi Beverly ini naksir sama si John karena ya itu dia, si John tuh kayak friendly gitu mukanya, jadi Beverly itu naksir sama si John gitu. Sampai akhirnya ketika John keluar pun Beverly pengen ikut sama John, dan bahkan Beverly itu rela menceraikan suaminya demi John. Tapi kan John kan punya istri, ya nggak sih? Untuk sementara itu John tinggal di ladangnya, karena di ladangnya kan punya rumah tuh. Nah, akhirnya John tinggal di sana sama Beverly karena Beverly itu kayak baru cerai, dan Beverly masih bisa mendapatkan semacam apa ya, nafkah dari mantan suami. Nafkah itu dimakan sama John gitu. Dan setelah asupan nafkah itu berhenti, Beverly menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Terakhir kali ada kabar tuh ya pergi sama John, dan keluarganya Beverly mikir, oh mungkin Beverly memang sekarang tinggal sama John. Terus disinilah John mulai menggunakan internet. Jadi sekitar tahun 90-an, 96 gitu, itu kan udah mulai ada internet. John mulai menggunakan internet untuk melakukan aksinya. Jadi si John ini punya 5 komputer, gila kan, banyak banget. Di sana dia mulai main-main internet. John masuk ke sebuah grup, di mana grup ini adalah grup BDSM. BDSM itu semacam 50 Shades of Grey. Jadi di sana dia berkenalan dengan wanita-wanita, chattingan sama cewek-cewek gitu. Sampai akhirnya ada satu orang cewek yang nyantol sama si John, sampai dia tuh kayak rela mau datang ke Kansas City hanya untuk menemui John. Si perempuan ini bernama Susan. Dan yang
harus diingat ya, Suzanne ini adalah seorang perempuan yang sangat amat sayang sama anjing peliharaannya. Jadi dia tuh kayak punya 2 anjing yang namanya tuh Pika dan Harry. Jadi dia tuh sayang banget sama anjingnya. Semua orang tahu dia sayang sama anjingnya, sampai-sampai dia tuh pindah ketemu sama John aja tuh dia bawa 2 peliharaan anjingnya. Keluarganya tahu dia pindah, keluarganya tahu anjingnya juga dibawa. Dan juga sekali lagi ya, Suzanne ini bilang sama orang tuanya kalau dia tuh pindah ke rumah John, dan lagi-lagi John selalu pakai nama aslinya. Jadi orang tuanya tahu ini namanya John Robinson, orang tuanya tahu alamatnya dia mana, nomor teleponnya berapa gitu kan. Dan ya udah akhirnya pindahlah si Suzanne ini ke ladangnya, ke rumah yang ada di ladang Robinson ini. Dan lagi-lagi setelah Suzanne pindah, keluarganya menerima surat dari Suzanne, dimana surat ini sama kayak surat-surat sebelumnya. Jadi suratnya tuh diketik dan tapi di bawahnya ada tanda tangannya Suzanne. Nah, yang bikin anehnya dari sinilah si John mulai bisa terungkap. Di surat itu nama anjing peliharaannya Suzanne itu salah ngetik. Maksudnya orang mana yang sayang sama anjingnya tapi salah nulis namanya. Jadi kayak penulisan ejaan hurufnya tuh salah gitu. Dan disinilah dimana kedua orang tuanya Suzanne ini mulai curiga. Ini kenapa nih, pasti ada yang salah nih sama Suzanne. Akhirnya orang tuanya Suzanne lapor ke polisi. Pak polisi, ini ada yang aneh. Anak saya nggak mungkin salah nulis nama anjingnya sendiri. Akhirnya polisi mencoba menghubungi John, dan dari sana John terdengar panik karena John malah bilang ngapain lo Pak polisi, ngapain, untuk apa gitu kan. Nah polisi jadi curiga dong sama si John, ada apa nih, ini kayaknya ada yang diumpetin. Dan akhirnya polisi kayak kepikiran, oke, gimana kalau misalnya kita coba nyari anjingnya aja, siapa tahu anjingnya tuh dikasihin ke orang atau mungkin diadopsi sama orang. Dan akhirnya polisi kayak menyebarkan selebaran kayak dicari anjing gitu kan, Pika dan Harry. Sampai akhirnya ada keluarga yang menghubungi polisi dan bilang, halo Pak polisi, saya kemarin baru aja nih mengadopsi 2 ekor anjing yang fotonya sama kayak di brosur gitu kan. Saya mengadopsi ini dari seorang bapak-bapak yang terlihat friendly. Dan akhirnya polisi nggak lama langsung ke rumah keluarga itu. Dan pas nyampe ke rumah itu, polisinya bilang Pika, Harry, dan wah, 2 anjing itu tuh langsung kayak merasa namanya terpanggil, langsung nyamperin polisi. Dan bener aja ini adalah anjingnya Suzanne. Semua orang tahu Suzanne gak mungkin meninggalkan anjingnya karena Suzanne adalah orang yang sangat amat menyayangi anjingnya, gak mungkin ditinggalin. Dari sinilah polisi mulai curiga. Dari sanalah polisi mulai ada ide nih, polisi kayak oke, kita bakalan ngikutin John. Si John ini mulai terlihat sering ke bandara ngejemput cewek-cewek, nganterin ke ladangnya, terus perempuan itu nggak pernah keluar dari ladangnya. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk menangkap John dan juga menggeledah si ladang dan rumah dan juga gudang yang ada di sana. Polisi cuman membawa anjing kadaver, mana si anjing ini tuh dia bisa mengendus, mencium bau darah dan mencium bau mayat. Dan bener aja, wah pas begitu anjingnya dilepasin ke ladang itu, wah anjingnya bener-bener crazy. Terutama anjingnya ini sangat amat menggonggong ketika di sana di ladang itu ada semacam drum. Tahu kan tangki-tangki yang besar gitu. Nah di sana tuh anjingnya bener-bener menggonggong banget, kayak udah heboh dah. Sampai akhirnya polisi memutuskan untuk oke deh, kita coba pindahin dulu tangkinya, siapa tahu di bawahnya ada kuburan atau apa. Ketika polisi mau memindahkan tangkinya, kok tangkinya berat banget gitu kan. Ternyata pas dibuka tangkinya, oh my god, ternyata di sanalah masing-masing tangki itu ada 1 orang perempuan yang dilaporkan menghilang. Dan totalnya di sana tuh ada kayak 5 orang. Anjingnya mulai mengendus-endus lagi dan menemukan di gudangnya tuh ada 2 atau 3 gitu drum juga, dan isinya juga sama wanita-wanita yang hilang. Tapi dari tubuh-tubuh yang ditemukan itu nggak ada Lisa Stasi. Masih inget kan Lisa yang dari awal aku ceritain, Lisa Stasi dan bayinya? Sampai akhirnya polisi mikir, oh mungkin gimana kalau misalkan kita nyari bayinya, siapa tahu bayinya masih hidup, atau siapa tahu mungkin Lisa juga masih hidup. Akhirnya polisi memanggil semacam sketch artist ini, akhirnya menggambarkan perkiraan wajahnya Tiffany atau enggak bayinya Lisa Stasi, karena memang itu udah 15 tahun semenjak Lisa menghilang. Dan si sketch artist ini menggambarkan perkiraan wajahnya Tiffany Stasi. Dan ternyata bener aja, bayinya Lisa Stasi masih hidup, dan si bayi ini udah
dewasa udah 15 tahun, tapi si bayi ini diganti namanya menjadi Heather, dan Heather ini diadopsi oleh sebuah keluarga. Keluarga ini sama sekali nggak tahu sejarahnya Tiffany Stassi ini siapa gitu kan. Heather pun nggak tahu gitu soal ibunya, dia nggak tahu soal ayahnya. Yang dia tahu mungkin ibu dan ayahnya tuh nggak menginginkan dia, jadi dia diadopsi sama keluarga ini. Dan memang si Heather ini sayang sama keluarga adopsinya. Heather jujur aja kaget gitu kan, oh my god ternyata ibu aku kayak gini. Dan kemungkinan Heather itu melihat menyaksikan ibunya dieksekusi oleh John. Keluarga angkatnya Heather atau Tiffany Stassi ini sangat amat protektif karena takut anaknya diambil. Jadi tiba-tiba ayah kandungnya, masih ingat kan yang ayahnya yang waktu itu masih SMA, ayahnya tiba-tiba muncul dan menginginkan Tiffany, pengen ketemu sama Tiffany alias pengen ketemu sama Heather, tapi keluarga adopsinya tuh gak memperbolehkan karena keluarganya itu sangat amat protektif sama Heather. Sampai akhirnya mereka tuh kayak sempat saling berebutan Heather gitu, yang akhirnya polisi malah menyarankan untuk oke deh, kan Heather udah besar nih, udah 15 tahun, mungkin dia bisa memutuskan apakah dia mau bertemu dengan keluarga ibunya, apakah dia mau bertemu dengan ayah kandungnya gitu kan. Sampai akhirnya Heather mau aja ketemu, dan ketika Heather bertemu dengan ayah kandungnya, Heather menanyakan pertanyaan, kalau memang kamu ayah kandungku, kenapa ibuku berakhir di penampungan wanita? Dan dari sana si ayah kandungnya kalah malu sendiri, dan ayah kandungnya akhirnya nggak pernah nanyain soal Heather lagi. Hal yang menarik di sini adalah ayah yang mengadopsi Heather adalah saudara laki-lakinya John Robinson. Tapi dia tuh nggak tahu sama sekali soal apa yang dilakukan sama John. Jadi ceritanya orang tua yang mengadopsi Tiffany Stassi ini waktu itu udah menikah lama, udah sekitar 3 tahun menikah, belum dikaruniai anak, dan memang gak bisa dikaruniai anak, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi. Semua keluarga besar tahu kalau si keluarga ini tuh lagi mencari anak untuk diadopsi. Pas lagi kayak gitu, si John kan ketemu Lisa Stassi dan Lisa dieksekusi. Terus akhirnya John bilang sama saudara laki-lakinya itu, aku udah bayi ini dari penampungan wanita yang dimana ibunya tuh dibunuh di motel. Bahkan bilang gitu si John, kamu mau nggak ngadopsi itu? Karena ini adalah bayi perempuan. Keluarga ini yang bertahun-tahun menunggu anak gitu kan, akhirnya mereka senang dan mau aja, apalagi bayi gitu kan. Akhirnya mereka datang ke motel, akhirnya mereka bertemu dengan John Robinson, dan bahkan ketika hari pertama Tiffany Stassi akan diadopsi, mereka sempat berfoto keluarga karena John bilang, it's a good day, kalian mau mengadopsi anak ini, gimana kalau kita mengambil foto. Di foto itu Tiffany Stassi digendong oleh John. Maksudnya aku nggak ngerti ya pikiran John Robinson, kenapa dia membiarkan Tiffany tetap hidup, kenapa John mau membiarkan Tiffany diadopsi oleh saudara laki-lakinya. Apakah si Tiffany adalah trofi buat John? Apakah Tiffany ini adalah semacam souvenir hidup buat John? Karena kan biasanya kalau serial killer itu selalu menyimpan semacam trofi, kayak barang-barang dari korbannya untuk dijadiin souvenir. Ada rumor katanya di saat foto keluarga itu diambil, itu kayak kurang dari 24 jam yang lalu John mengeksekusi Lisa Stassi. Ya, sampai sekarang Heather masih hidup. Katanya Heather malah bikin podcast yang menceritakan kisah-kisah hidupnya, tapi tetap aja sayangnya tubuhnya Lisa Stassi nggak pernah ditemukan. John dihukum seumur hidup di Kansas, dan sampai hari ini John masih hidup. Oke deh guys, gitu dulu cerita hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.